Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara dan meneguhkan hatimu dalam menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambak di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengelasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, semuanya kita pasti sepakat. Kita pasti bangga jika bertemu dengan orang yang kita idolakan atau kita banggakan. Bahkan ada banyak cara yang kita tunjukkan ketika bertemu dengan orang yang kita banggakan. Di zaman sekarang selalu biasa kita abadikan dengan foto bersama, bercerita bersama, dan masih banyak lagi. Di zaman Tuhan Yesus juga demikian. Orang-orang pada saat itu bangga dan mengidolakan Yesus. Dalam perikop ini menceritakan Yesus telah tiba di Betfage, dekat Betania, dekat Yerusalem. Tapi sebelum Yesus memasuki
Yerusalem, dia memberikan perintah kepada para muridnya. Perintah supaya para murid pergi masuk ke kampung untuk mengambil keledai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jauh sebelum Yesus tiba di kota Betfage dan ingin memasuki Yerusalem, tentu berita tentang Yesus ini sudah tersebar kemana-mana. Yesus menjadi idola baru bagi bangsa itu pada saat itu. Kenapa Yesus bisa menjadi idola baru? Itu dikarenakan karena cara Yesus mengajar, cara Yesus memperlakukan orang-orang itu luar biasa. Bahkan Yesus tidak sungkan menunjukkan mujizat-mujizatnya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tanpa pandang bulu, Yesus berteman kepada semuanya. Maka semua membangga bertemu dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedua murid yang disuruh Yesus pun melakukan perintah tanpa ada perbantahan. Dan sesuai dengan apa yang Yesus katakan, kedua murid itu melihat keledai. Dan orang yang melihatnya juga bertanya, apa yang kamu maksudkan dengan melepas keledai? Tapi sesuai dengan instruksi yang diinstruksikan oleh Yesus kepada kedua murid itu katakan, Tuhan memerlukannya. Perkataan Tuhan memerlukannya membuat yang melihat itu mengizinkan diambil keledai yang muda itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah memang segampang itu mengambil yang bukan milik? Tentu tidak gampang, Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang seperti itu sudah dikatakan pencuri, sudah dikatakan maling, mengambil yang bukan haknya. Tapi di konteks Tuhan Yesus, orang-orang mengizinkannya karena orang-orang yang melihat itu sudah mendengar tentang Yesus, dan tentu mereka juga mengenali para murid Yesus. Maka ketika para murid katakan Yesus memerlukannya atau Tuhan memerlukannya, mereka mengizinkan. Karena ada sebuah kebanggaan ketika aku memberikan kepada orang yang kuidolakan, maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagiku. Pemikiran seperti itulah yang terjadi pada saat itu. Keledai itu pun diambil pada akhirnya, dibawa kepada Yesus, dan Yesus duduk di sana. Nah, hal yang menarik kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, sambutan yang diberikan oleh orang banyak. Mereka mengeluh-elukan Yesus. Apa yang bisa mereka berikan dalam penyambutan itu? Ada yang membentangkan bajunya, ada yang mengambil daun-daunan, daun palem dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya Yesus juga bersukacita. Ada kebanggaan bagi mereka. Bahkan tidak sampai hanya di situ. Ada banyak nyanyian yang dikumandangkan, yang dikatakan Hosana. Jadi apa yang dikatakan dalam kitab Zakaria tentang penyambutan Yesus itu terbukti dalam perikop kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Ada banyak hal sebenarnya, Bapak Ibu. Tapi ada beberapa hal yang kami buat. Yang pertama, dari firman ini kita melihat sikap daripada para murid itu ketika disuruh oleh Yesus, mereka tanpa perbantahan, mereka tanpa keraguan, mereka melakukan perintah itu dengan baik. Ini sikap yang ditunjukkan seorang murid.
Dan yang kedua, kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, orang yang melihat itu pun sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan, mereka juga mematuhinya. Nah, ini menunjukkan bahwa kuasa itu benar-benar dibuktikan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, tentu ada juga beberapa hal yang menjadi pedoman untuk memperteguh iman percaya kita. Sesuai dengan tema kita yang dikatakan Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa yang boleh kita lihat? Apa yang akan kita imani? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diajak supaya kita menyambut Yesus bukan lagi di Yerusalem, tapi di setiap kehidupan kita, di dalam hati kita. Orang-orang menyambut Yesus begitu luar biasa. Maka kita juga orang yang percaya tentu menyambut Yesus. Kalau pemikiran orang yang menyambut Yesus pada saat itu ingin menjadikan Yesus menjadi seorang raja duduk di singgasana. Padahal Yesus sudah menunjukkan dirinya ketika dia duduk di atas seekor keledai yang sangat muda. Dia menunjukkan bahwa raja atau kerajaan yang dia bawakan bukanlah kerajaan yang sama seperti kerajaan dunia. Tapi kerajaan yang dia bawakan, kerajaan yang penuh kelemah lembutan dan perdamaian. Dia bukan naik kuda, tetapi dia naik keledai yang penuh dengan kelemah lembutan. Dan itu juga yang mau Yesus bawakan. Nah, sambutan kita tentu juga harus demikian. Di negara kita ini sudah tentu ada pemimpin-pemimpin kita. Mulai dari tingkat kelurahan, tingkat desa, sampai tingkat pusat. Mereka yang dipercayakan oleh Allah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengarahkan kehidupan kita lebih baik. Maka yang kita sambut di dalam kehidupan kita, dalam keberimanan kita pada saat ini, sambutan yang benar tentang Yesus di dalam hati kita. Kita menyambut Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Dia menjadi raja bagi kita. Raja di atas segala raja. Maka ketika Yesus sudah kita sambut, berarti ada di sana penaklukan diri bagi kita. Diri kita yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan ketamakan, itu harus kita taklukkan. Karena apa? Karena kita sudah menyambut Yesus di dalam hati kita. Jadi Yesus yang akan menjagai, merajai hati kita. Maka ketika Yesus sudah merajai hati kita, tidak ada lagi celah bagi kita, atau tidak ada lagi lubang-lubang untuk tempat-tempat hal yang tidak baik. Karena apa? Karena Yesus sudah hadir dalam hati kita. Maka ketamakan, kesombongan tidak menjadi bagian kita lagi. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang menyambut Yesus di dalam hatinya tentu harus menunjukkan sebuah ketaatan. Seperti para murid di dalam perikop kita ini. Ada ketaatan di sana. Maka kita sambut Yesus, kita harus taat melakukan segala perintah dan ketetapan di dalam hati kita. Menyambut Yesus menjadi hal pokok bagi kita Bapak Ibu. Menjadikan Yesus sebagai idola di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengagumi segala karyanya dan melakukan segala karyanya. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan. Dia tidak hanya sebatas kita idolakan, tetapi dia menjadi raja bagi kita yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita. Maka karena penebusan yang begitu luar biasa, keselamatan yang kita terima, membuat kita menjadi bersukacita. Maka sesuai dengan firman ini, tema yang disampaikan Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita mempermuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dengan segala kemuliaannya.
dan kita akan mendapatkan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, benar bahwa firman-Mu sudah mengingatkan kami, bahwa kami akan menyambut Engkau di dalam kehidupan kami. Maka sambutan itu mengajar kami untuk tidak lagi melakukan hal yang tidak baik, tetapi melakukan hal yang baik karena kami tahu Engkau akan hadir di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita. Tuhan memberkati.